Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 561. Orang itu pun tiba-tiba berteriak nyaring. Kemarahannya telah membakar jantungnya, sehingga rasa-rasanya darahnya telah mendidih dan memanasi seluruh tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, orang itu pun segera meloncat sambil mengayunkan tongkat baja putihnya mengarah ke leher Gelagah Putih. Tetapi dengan tangkas Gelagah Putih pun telah merendah, sehingga tongkat baja putih itu terayun di atas kepalanya. Ketika Gelagah Putih kemudian berdiri tegak, maka di tangannya telah tergenggam ikat pinggangnya yang telah diurainya. "Apa yang kau lakukan?" teriak orang yang menggenggam tongkat baja putih itu. "Kita akan bertempur. Siapakah di antara kita yang akan sempat keluar dari lingkaran pertempuran ini? Kau benar-benar seorang yang sombong dan tidak tahu diri. Apa arti ikat pinggangmu itu, dibandingkan dengan tongkat baja putih ini? Kita akan melihatnya." Sekali lagi orang itu meloncat sambil mengayunkan tongkat baja putihnya. Kali ini mengarah ke pelipis Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih tidak merendahkan diri untuk menghindari ayunan tongkat baja putih itu. Tetapi Gelagah Putih dengan sengaja telah membentur tongkat baja putih itu dengan ikat pinggangnya, dengan keyakinan yang tinggi bahwa ikat pinggangnya akan mampu mengimbangi kekuatan tongkat baja putih itu. Sebenarnya telah terjadi benturan yang sangat keras. Getar dari benturan tongkat baja putih yang diayunkan dengan kekuatan serta tenaga dalam yang sangat besar itu telah membentur ikat pinggang Gelagah Putih. Terasa telapak tangan Gelagah Putih menjadi panas. Namun ikat pinggangnya terap berada di tangannya. Bahkan ikat pinggangnya itu mampu menahan benturan tongkat baja putih itu. Sebagaimana telapak tangan Gelagah Putih yang menjadi panas, maka telapak tangan orang bertubuh tinggi dan bermata cekung itu pun terasa menjadi pedih. Bahkan hampir saja tongkat baja putih itu terlepas dari tangannya, sehingga orang itu terpaksa memeganginya dengan kedua belah tangannya. Namun Gelagah Putih sempat tertawa. Katanya, "Kemampuanmu tidak dapat diperbandingkan dengan Ki Sabalintang, yang sudah sangat terbiasa dengan tongkat baja putih itu, sehingga tongkat baja putih itu seakan-akan telah menjadi bagian dari anggota tubuhnya. Tetapi kau masih sangat gagap bagaimana caranya mempergunakan tongkat baja putih itu. Persetan kau, Gelagah Putih. Hanya namamu yang akan keluar dari arena pertempuran Mi." Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia sudah siap untuk bertempur melawan orang bertubuh tinggi, berdada bidang dengan wajah yang keras serta mata yang cekung dan mengaku bernama Wiradipa itu. Demikianlah, keduanya pun kemudian telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Tongkat baja putih di tangan Wiradipa itu pun terayun-ayun mengerikan. Sementara itu di tangan Gelagah Putih berputaran ikat pinggang yang merupakan senjata andalannya. Beberapa kali telah terjadi benturan-benturan yang keras dari kedua senjata itu. Namun Wiradipa harus mengakui bahwa orang yang masih terhitung muda itu ternyata memiliki ilmu yang mampu mengimbangi ilmunya pula. Tetapi Wiradipa yang telah melanglang bukan saja sepanjang pesisir utara, tetapi ia pun pernah menjelajahi daerah selatan sampai ke Lautan Kidul, telah memiliki pengalaman yang sangat luas. Ia telah bertemu dan bertempur melawan orang-orang yang berilmu tinggi. Namun Wiradipa itu rasa-rasanya sangat sulit untuk dikalahkan, sehingga pada suatu saat ia telah bergabung dengan Ki Sabalintang. Dengan kemampuannya yang tinggi, Wiradipa dengan cepat dapat merebut hati Ki Sabalintang, sehingga menjadi salah satu dari beberapa orang yang dekat dengan pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati itu. Dan bahkan telah masuk ke dalam sekelompok orang yang bersaing untuk menjadi orang kedua di perguruan Kedung Jati itu. Namun selagi Ki Sabalintang masih ada, maka mereka masing-masing masih harus menahan diri, karena mereka masih tetap menghormati kuasa Ki Sabalintang. Tetapi demikian Ki Sabalintang tidak ada, maka mereka pun seakan berebut untuk menguasai tongkat baja putihnya. Demikian Ki Wiradipa sempat mendahului yang lain memiliki tongkat baja putih itu, maka ia pun ingin membuktikan bahwa ia memang seorang yang pantas untuk menggantikan Ki Sabalintang. Tetapi demikian ia turun di medan pertempuran, Ki Wiradipa telah bertemu dengan Gelagah Putih. Seorang yang meskipun masih terhitung muda, tetapi ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sebenarnya dalam umurnya yang masih terhitung muda, Gelagah Putih telah mempunyai pengalaman yang tidak kalah luasnya dengan lawannya. Bahkan selain berbekal pengalaman, landasan ilmu Gelagah Putih pun cukup tinggi.
Terakhir ia telah membekali dirinya serta melengkapi ilmunya dengan ilmu yang diserapnya dari kitab Kiai Namaskara, yang telah mengikatnya dalam laku Tapangidang di tengah-tengah hutan yang lebat. Dengan demikian kedua orang yang berilmu tinggi itu pun telah bertempur dengan sengitnya mewarnai perang yang sedang berkecamuk itu. Sementara itu, pasukan Mataram perlahan-lahan mulai mendesak lawannya. Beberapa orang senapati yang sangat berpengaruh dari Demak telah tidak ada lagi. Bahkan Ki Sabalintang pun sudah terbunuh di pertempuran. Sehingga dengan demikian maka gelora di dalam jiwa para prajurit Demak, mereka yang mengaku para murid dari perguruan Kedung Jati, apalagi para wiratani, menjadi semakin menyusut. Sementara itu, gelar yang dipimpin oleh Pangeran Puger Muda pun bergerak semakin maju pula. Bahkan pasukan yang dipimpin Pangeran Demang tanpa Nangkil pun telah bergeser lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Di induk pasukan, Kanjeng Adipati Demak merasakan tekanan yang semakin berat dari pasukan Mataram. Maka Kanjeng Adipati itu tidak mempunyai pilihan lain kecuali langsung berhadapan dengan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Jika Kanjeng Adipati berhasil menguasai Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, maka pasukannya akan dapat menguasai pasukan Mataram. Tetapi yang terjadi sebenarnya lah mempunyai pengaruh yang besar pada perang antara Demak dan Mataram itu. Terbunuhnya beberapa orang senapati terpercaya dari Demak, ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, Kanjeng Adipati Demak pun telah menguak medan. Sehingga akhirnya ia pun telah bertemu dengan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Dimas Panembahan, berkata Kanjeng Adipati Demak. Kita akan menyelesaikan persoalan di antara kita. Kang Mas Pangeran, sebaiknya Kang Mas sempat menilai apa yang telah terjadi. Pasukan Demak telah terguncang. Para prajurit yang merasa telah kehilangan orang-orang yang mereka banggakan, telah membuat hati mereka menyusut. Bahkan orang-orang yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati pun telah kehilangan pemimpin tertinggi mereka. Para murid dari perguruan Kedung Jati telah menemukan pemimpin mereka yang baru. Anak tanah perdikan itu telah menghambatnya. Bahkan orang yang mengaku pengganti Ki Sabalintang itu tidak akan mampu menembus pertahanan anak tanah perdikan itu. Tidak, Dimas. Kami akan menembus pertahanan Dimas Panembahan. Kami akan memecahkan gelar pasukan Dimas. Meskipun beberapa orang kami telah tewas, tetapi kami masih akan sanggup melakukannya. Namun belum lagi getar kata-kata Kanjeng Adipati Demak itu reda, telah terjadi goncangan yang keras di induk pasukan itu. Ternyata beberapa orang senapati Mataram menghentakkan pasukannya mendesak pasukan Demak, sehingga garis pertempuran itu bergeser. Kanjeng Adipati Demak pun tidak mau kehilangan banyak waktu. Ia pun segera bersiap sambil berkata, "Aku masih memberimu waktu, Dimas Panembahan. Jika kau memerintahkan pasukanmu berhenti bertempur, maka kau akan selamat." "Maaf, Kang Mas Adipati. Akulah yang seharusnya menawarkan pengampunan." Kanjeng Adipati Demak pun tidak berbicara lagi. Ia pun segera memutar senjatanya. Dengan garangnya Kanjeng Adipati itu pun menyerang Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, yang pada saat itu bersenjata sebatang tombak pendek yang ujungnya bercabang dua. Sebuah canggah. Demikianlah, pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Namun bersamaan dengan itu maka pasukan Demak yang sudah kehilangan beberapa orang senapati terpentingnya, menjadi lebih mudah goyah. Sementara itu, Gelagah Putih masih bertempur dengan garangnya melawan Wiradipa, yang telah mengangkat dirinya menggantikan Ki Sabalintang. Bahkan dengan lantang ia pun berkata, "Bocah edan, jangan samakan aku dengan Ki Sabalintang yang terlalu banyak berada di padepokan induk perguruan Kedung Jati, sehingga wawasan serta pengalamannya menjadi sempit. Tetapi aku adalah pengembara yang telah menjelajahi tanah ini. Aku telah bertempur dan bahkan membunuh puluhan orang berilmu tinggi, sehingga pengalaman serta landasan ilmuku jauh lebih tinggi dari Ki Sabalintang. Tetapi ilmumu tentu belum setinggi orang yang menyebut dirinya guru Ki Sabalintang itu. Apakah kau merasa mampu menandingi orang itu?" "Tentu saja aku merasa mampu. Anak iblis. Bersiaplah untuk mati." Pertempuran pun menjadi semakin sengit. Tongkat baja putih yang berada di tangan orang itu ternyata tidak mampu menembus pertahanan ikat pinggang Gelagah Putih. Namun semakin lama mereka bertempur dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka, maka pertahanan mereka pun mulai merenggang. Sekali-sekali tongkat baja putih Ki Wiradipa serta ikat pinggang Gelagah Putih mampu menembus pertahanan mereka masing-masing. Namun akhirnya,
Ki Wiradipa itu pun harus mengakui kenyataan bahwa serangan-serangan Gelagah Putih mempunyai peluang lebih banyak untuk menyentuh tubuh Ki Wiradipa yang bertubuh tinggi, tegap dan bermata cekung itu. Demikianlah, ketika ikat pinggang Gelagah Putih menyentuh lengan Ki Wiradipa, maka kulit lengan Ki Wiradipa itu pun telah dilekati oleh tapak ikat pinggang itu sehingga menjadi merah kebiru-biruan. Dengan serta-merta Ki Wiradipa meloncat surut. Lengannya terasa menjadi sangat sakit. Bahkan rasa-rasanya tulang lengannya itu bagaikan menjadi retak. Ki Wiradipa mengumpat kasar. Ternyata orang yang masih terhitung muda itu mempunyai bekal ilmu yang sangat tinggi. Dengan kemarahan yang membakar jantungnya, Ki Wiradipa itu telah menghentakkan ilmunya. Namun Gelagah Putih pun telah meningkatkan ilmunya pula. Sentuhan ikat pinggang Gelagah Putih itu pun kemudian telah mengenainya lagi, tetapi dengan meninggalkan jejak yang berbeda. Ketika sisi ikat pinggang itu mengenai pundaknya, maka di pundak itu telah tergores luka seperti goresan pedang yang sangat tajam. Setan alas kau, Gelagah Putih. Apakah yang sebenarnya kau genggam di tanganmu itu? Bukankah kau tahu bahwa aku menggenggam sehelai ikat pinggang? Dari iblis manakah kau dapatkan ikat pinggang itu? Kalau aku anak iblis, maka ikat pinggang ini tentu aku warisi dari ayahku. Kemarahan Wiradipa tidak dapat dikendalikannya lagi. Ia pun segera berloncatan menyerang Gelagah Putih. Namun kemarahannya itu justru telah menyulitkan keadaannya. Karena kemarahannya itu, maka perhitungannya menjadi kabur. Dengan demikian maka serangan-serangannya menjadi tidak mapan. Apalagi orang itu masih belum benar-benar menguasai watak dan sifat tongkat baja putih yang berada di tangannya itu. Karena itu maka semakin lama orang itu pun menjadi semakin terdesak. Ayunan tongkatnya menjadi semakin tidak terarah, hingga justru serangan-serangan Gelagah Putihlah yang menjadi semakin sering menembus pertahanannya. Ternyata orang itu semakin lama menjadi semakin gelisah. Karena itu, maka tiba-tiba saja orang itu telah memberikan isyarat dengan suitan nyaring. Dari antara mereka yang sedang bertempur dengan sengitnya itu, telah muncul seseorang yang nampaknya mirip dengan orang yang memegang tongkat baja putih itu. Ia juga seorang yang bertubuh tinggi, tegap dan berdada bidang. Wajahnya pun mirip sekali, bahkan matanya pun nampak cekung dan dalam. Tetapi orang itu nampak sedikit lebih muda dari Ki Wiradipa. Ketika orang itu muncul dengan tiba-tiba, maka dua orang prajurit Mataram mencoba menghalanginya. Namun pertempuran di antara mereka tidak berlangsung lama. Kedua orang prajurit Mataram itu pun segera terdesak. Bahkan ketika datang dua orang prajurit Mataram yang lain, maka mereka pun telah terlempar dari arena. Seorang di antara mereka tidak segera dapat bangkit karena punggungnya menjadi sangat kesakitan. Seorang lagi lengannya serasa patah. Sedang kedua orang yang lain, sama sekali tidak berdaya. Seorang di antara mereka pun terbanting dan menjadi pingsan, sedang yang lain jatuh terlentang ketika kaki orang itu mengenai dadanya. Orang itu pun kemudian dengan cepat meloncat mendekati orang yang bersenjata tongkat baja putih itu. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi tiba-tiba saja seorang perempuan telah berdiri menghadapinya, sebelum ia sempat membantu orang yang bernama Wiradipa itu. "Kau mau apa, heh?" bertanya orang itu. "Akulah yang bertanya, kau mau apa?" Biarkan saja mereka menyelesaikan pertempuran di antara mereka. Kita berada dalam pertempuran. Siapapun dapat melibatkan diri. Apa maumu, heh? Baik. Semua orang dapat melibatkan diri. Karena itu, jika kau akan melibatkan diri, maka aku pun akan melibatkan diri pula. Kau? Kau akan melibatkan diri? Apakah Mataram sudah kehabisan laki-laki, sehingga seorang perempuan harus melibatkan diri? Mataram tidak kehabisan laki-laki. Tetapi perempuan di Mataram merasa mengemban kewajiban yang sama dengan laki-laki. Bukankah kau tahu bahwa yang mengalahkan Ki Sabalintang adalah seorang perempuan? Persetan. Tetapi jika kau tidak mau pergi, maka kau akan menyesal. Aku tidak mau pergi. Aku justru datang untuk menghadapimu sekarang, agar kau tidak mengganggu mereka yang bertempur memperebutkan tongkat baja putih itu. Sebenarnya aku malu bertempur melawan seorang perempuan. Tetapi kesombonganmu telah menyinggung perasaanku. Agaknya kau memang seorang pemalu. Tetapi tidak apa. Kau akan mengalami nasib yang sama seperti Ki Sabalintang. Orang itu menjadi sangat marah. Karena itu maka ia pun kemudian menggeram. Baik, baik. Aku akan membunuhmu.
Tetapi di wajah perempuan itu sama sekali tidak terbayang kecemasannya. Bahkan sambil tersenyum perempuan itu berkata, "Aku sudah siap, Kisanak. Siapakah di antara kita yang akan keluar dari arena pertarungan ini? Sebelum kau mati, sebut namamu, Enduk." "Namaku Rara Wulan. Aku adalah istri Gelagah Putih, yang sedang bertempur melawan orang yang telah memegang tongkat baja putih itu." "Kau istrinya?" "Ya." "Nah, sekarang sebut namamu." "Namaku Patradipa. Aku adalah adik Kakang Wiradipa, yang sedang menjadi pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati." "Oh, jadi kakakmu itu menganggap dirinya pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati?" "Bukan sekedar menganggap dirinya, tetapi ia memang pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Bahkan kuasanya akan melampaui kuasa Ki Sabalintang. Ia akan kehilangan tongkatnya hari ini. Persetan. Bersiaplah untuk mati, Rara Wulan. Sebenarnya sayang sekali untuk membunuhmu. Tetapi apa boleh buat?" Rara Wulan tidak menjawab lagi. Ketika ia sempat melihat sejenak pertempuran antara Gelagah Putih dan Wiradipa, maka Gelagah Putih pun semakin menguasai pertempuran itu. Demikianlah, maka Patradipa itu pun segera meloncat menyerang Rara Wulan. Namun Rara Wulan cukup tangkas. Sambil mengelak ia pun berkata, "Sebentar lagi kakakmu akan kehilangan segala kesempatannya." Patradipa tidak menyahut. Tetapi serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Patradipa ingin segera mengalahkan perempuan yang telah berani menantangnya itu. Tetapi setiap kali Patradipa meningkatkan ilmunya, lawannya pun telah meningkatkan ilmunya pula, sehingga perempuan itu selalu saja mampu mengimbanginya. Demikianlah, keduanya pun telah mengerahkan kemampuan mereka. Sekali-sekali Patradipa telah mendesak Rara Wulan. Namun pada kesempatan lain, justru Rara Wulanlah yang telah mendesak lawannya. Sementara itu Wiradipa telah menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan Gelagah Putih menjadi semakin cepat. Ikat pinggangnya berputaran dengan cepatnya di sekitar tubuhnya. Wiradipa yang melihat adiknya harus bertempur dengan seorang perempuan itu mengumpat kasar. Sebenarnya ia telah berniat untuk bertempur berpasangan untuk melawan Gelagah Putih. Tetapi adiknya itu pun telah terlibat dalam pertempuran yang tidak kalah sengitnya. Sebenarnya lah bahwa Patradipa itu tidak mengira bahwa perempuan yang masih terhitung muda itu mampu mengimbanginya. Bahkan akhirnya Patradipa seakan-akan telah kehilangan akal. Apapun yang dilakukannya, perempuan yang menyebut dirinya Rara Wulan itu telah berhasil mendahuluinya. Karena itu maka Patradipa itu pun semakin lama justru menjadi semakin terdesak. Sehingga akhirnya Patradipa itu harus melindungi dirinya dengan senjata, meskipun ia hanya melawan seorang perempuan. "Perempuan ini tentu perempuan iblis," geram Patradipa sambil mencabut kerisnya yang wujudnya jauh lebih besar dari keris kebanyakan. Keris yang diselipkan di punggungnya, sehingga hulunya mencuat di belakang punggungnya. Demikian keris itu tercabut dari warangkanya, maka keris itu seakan-akan menyala dengan cahayanya yang kemerah-merahan. "Keris ini adalah bukan keris kebanyakan," berkata Patradipa. "Sebelum Kakang Wiradipa memperoleh tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati, keris ini adalah pusakanya, peninggalan dari leluhur kami. Sebenarnya aku tidak perlu mencabut keris ini, karena jika keris ini sudah keluar dari warangkanya, maka keris ini harus dibasahi dengan darah. Apalagi untuk melawan seorang perempuan. Tetapi ternyata waktuku tidak terlalu banyak, sehingga aku harus segera membunuhmu." Tetapi Rara Wulan sama sekali tidak menjadi gentar melihat tubuh keris yang berwarna kemerah-merahan itu. Bahkan Rara Wulan sempat menyahut, "Karena kerismu itu harus dibasahi dengan darah, bukankah kau dapat pergi ke padukuhan untuk mencari ayam atau bahkan kambing, yang dapat kau kucurkan darahnya?" "Persetan kau, perempuan iblis," geram Patradipa. "Jangan menyesali nasibmu yang buruk. Aku akan menghujamkan keris ini di dadamu." Orang itu tidak berbicara lagi. Ia pun dengan serta-merta telah meloncat sambil menjulurkan kerisnya mengarah ke dada Rara Wulan. Rara Wulan itu pun meloncat mengelakkan serangan itu sambil berkata, "Kenapa kau menjadi sangat tergesa-gesa? Apakah kau mencemaskan kakakmu yang membawa tongkat baja putih itu? Aku akan mengoyakkan mulutmu." Rara Wulan tertawa. Namun Rara Wulan pun segera mengurai selendangnya. Sambil memutar selendangnya ia pun berkata, "Jangan terlalu bangga dengan kerismu.
Patradipa itu pun meloncat surut. Sambil mengamati selendang Rarawulan ia pun berkata, "Apa yang akan kau lakukan dengan selendang? Kau kira kau ini berhadapan dengan apa? Bukankah aku berhadapan dengan adik dari orang yang mengaku pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati sepeninggal Kisah Balintang? Tetapi apakah kau sendiri pernah menyadap ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati?" Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia pun menggeram. "Bersiaplah untuk mati." Sejenak kemudian keduanya telah terlibat lagi dalam pertarungan antara hidup dan mati. Kedua belah pihak telah meningkatkan ilmu mereka masing-masing. Dengan keris yang besar di tangannya, Patradipa telah menunjukkan ilmu pedangnya yang sangat tinggi, yang ternyata dapat diterapkan dengan jenis senjatanya yang baru diterimanya dari kakaknya. Tetapi selendang Rarawulan bukanlah selendang kebanyakan. Dengan dilambari tenaga dalamnya yang tinggi, maka Rarawulan mampu mempermainkan selendangnya sehingga membuat lawannya menjadi berdebar-debar. Selendang itu tentu selendang iblis, geram Patradipa. Kerisku tidak mampu menebas putus selendang itu. Namun ketika ujung selendang itu mematuk dadanya, Patradipa itu pun terdorong beberapa langkah surut. Rasa-rasanya segumpal batu padas telah menghentak mengenai dadanya itu. Demikianlah, keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang semakin sengit. Keduanya bergerak semakin cepat. Namun serangan-serangan Rarawulanlah yang telah banyak mengenai tubuh lawannya, yang menjadi semakin marah tetapi juga gelisah. Keringatnya terasa membasahi seluruh tubuhnya. Dalam pada itu, pertempuran antara pasukan Mataram dan pasukan Demak itu pun mulai menampakkan perubahan keseimbangan. Pasukan Mataram perlahan-lahan telah semakin mendesak pasukan Demak. Bahkan Mataram telah merubah gelarnya pula, menjadi gelar Wulan Tumanggal. Sehingga gelar pasukan Mataram itu dapat menggapai ujung-ujung pasukan Demak. Jika semula sayap-sayap gelar pasukan Demak seakan-akan membuat setengah lingkaran di hadapan gelar pasukan Mataram, maka dengan perubahan gelar itu, sayap-sayap gelar pasukan Demak pun telah terdorong ke belakang. Selain itu, keseimbangan gelar pasukan di lambung pun telah berubah. Pasukan Mataram di kedua sisi telah berhasil mendesak pasukan Demak. Apalagi setelah lewat tengah hari, ketika pasukan Mataram telah menurunkan pasukan cadangannya yang semula berada di ekor gelarnya. Kanjeng Adipati Demak tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Dalam pertempuran yang sengit itu, tiba-tiba saja sesuatu telah bergetar di pusat jantung Kanjeng Pangeran Puger. Ketika ia sempat memperhatikan korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak, maka Pangeran Puger itu seakan-akan baru terbangun dari sebuah mimpi yang sangat buruk. Seakan-akan Pangeran Puger itu baru melihat pada saat itu, apa yang sebenarnya terjadi di medan pertempuran itu. Darah, erang kesakitan serta wajah-wajah yang membayangkan kebencian dan dendam. Tiba-tiba saja Pangeran Puger itu pun menggeram. Dimas Panembahan. Persoalan ini adalah persoalan antara kau dan aku. Antara dua orang saudara yang berebut kuasa. Kenapa kita harus melibatkan ribuan orang serta harus mengorbankan ratusan di antara mereka? Kenapa kita tidak menyelesaikan persoalan di antara kita itu tanpa menyeret orang lain dalam kesulitan, kebencian dan dendam? Kang Mas Pangeran Puger, aku juga bertanya demikian. Persoalan ini adalah persoalan dari dua orang putra Panembahan Senapati yang memperebutkan Kemukten. Dua orang bersaudara yang berkelahi karena menginginkan warisan yang satu lebih banyak dari yang lain. Meskipun sudah ada tatanan dan paugeran tentang pewarisan kekuasaan dan Kemukten itu, namun kita masih juga bersengketa. Karena itu, aku sependapat dengan Kang Mas Pangeran Puger. Marilah kita berdua menyelesaikan persoalan kita. Kita hentikan perang yang akan menelan korban semakin banyak ini. Jika Kang Mas Pangeran Puger tidak puas dengan tatanan dan paugeran yang ada sehingga Kang Mas memilih jalan berdarah, aku akan melayaninya. Pangeran Puger tidak segera menjawab. Sementara itu Kangjeng Panembahan hanya Krawati pun berkata selanjutnya. Kang Mas dapat mengambil keputusan sekarang. Perang yang akan menelan ratusan korban jiwa, merenggut anak-anak muda dari ibunya, merampas suami-suami dari istri dan anak-anaknya, atau perang tanding di antara dua orang putra Panembahan Senapati yang berebut Kemukten. Jika tahta Mataram itu kita terjemahkan sebagai Kamukten, tanpa menghiraukan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Jika kedudukan seorang raja itu hanya dibaca sebagai muara dari kesenangan, Kemukten, bahkan semua kemauan dan keinginannya akan dapat dipenuhi, serta kuasa tanpa batas.
Sehingga memperebutkan tahta kerajaan Mataram tidak ubahnya seperti dua ekor kucing yang memperebutkan tulang. Tanpa rasa tanggung jawab sama sekali. Atau Kang Mas dapat melihat penyelesaian yang lain, yang lebih baik dari apa yang telah terjadi di medan perang ini? Wajah Pangeran Puger menjadi tegang. Ia masih sempat melihat seorang prajurit yang sedang bertempur, tiba-tiba saja seseorang yang datang dari arah samping dengan serta-merta menusukkan ujung tombak pendeknya ke lambungnya. Prajurit itu terkejut. Ketika ia berpaling, ia sempat melihat lawannya yang menusuk lambungnya itu. Dengan kemarahan yang membakar jantungnya, prajurit itu berteriak nyaring. Namun demikian ia menghentakkan suaranya, maka darah pun semakin banyak mengalir dari luka. Tetapi ketika prajurit yang marah itu akan membalas menyerang prajurit yang menusuk lambungnya, maka lawannya yang lain telah menusuk dadanya dengan pedangnya. Prajurit itu terhempas jatuh di tanah. Tetapi agaknya lawannya menjadi seperti orang mabuk. Prajurit yang sudah tidak berdaya itu telah diinjak dadanya sambil meneriakkan kemenangannya. Kanjeng Panembahan hanya Kawati tidak mengusik Pangeran Puger, yang kemudian menarik nafas panjang. Di peperangan tentu banyak terjadi peristiwa kekejaman seperti itu. Para prajurit yang berada di medan perang tentu akan sangat sulit untuk mengendalikan perasaannya, sehingga terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat menyentuh hati. Dalam keadaan yang penuh kebimbangan itu, Pangeran Puger merasakan goncangan-goncangan di induk pasukannya yang semakin terdesak. Agaknya sepeletik sinar terang telah menyala di hati Pangeran Puger. Karena itu maka akhirnya Pangeran Puger itu mengambil keputusan, biarlah dirinya yang dikorbankan, untuk keselamatan prajurit-prajurit serta rakyat yang telah mendukungnya. Dengan dada tengadah Pangeran Puger itu pun kemudian menancapkan tombak pendeknya menghujam di bumi. Dengan lantang ia pun berkata, "Dimas Panembahan hanya Krawati. Aku akan menghentikan perang, tetapi aku mempunyai beberapa permohonan." "Apa saja permohonan Kang Mas Pangeran?" "Dimas harus juga menghentikan permusuhan. Tidak sekedar menghentikan perang. Dimas memberi kesempatan kepada pasukan Demak untuk menarik diri dan meninggalkan medan, sedangkan pasukan Mataram tidak memburu mereka. Aku akan memikul segala tanggung jawab atas terjadinya perang ini. Karena itu maka Dimas jangan menghukum orang lain. Kemudian tindakan-tindakan yang berdasarkan peri kemanusiaan yang lain, sehingga Mataram tidak bertindak sewenang-wenang. Demak harus tetap berdiri, siapapun yang akan menjadi pemimpinnya." Panembahan hanya Krawati berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, "Aku akan memenuhi permintaan Kang Mas Adipati." "Baik. Jika demikian, aku akan menyerah, Dimas." Pangeran Puger pun kemudian telah memerintahkan pasukan Demak untuk mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, lewat para senapati pengapitnya, Panembahan hanya Krawati pun telah memerintahkan pasukan Mataram untuk membiarkan pasukan Demak menarik dirinya. Para pemimpin Demak pun segera memerintahkan pasukannya untuk menjauhi garis pertempuran, dan selanjutnya mereka telah mempersiapkan diri untuk menarik seluruh kekuatannya kembali ke Demak. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa Kanjeng Adipati Demak telah menyerah. "Kenapa kita justru meninggalkan Kanjeng Adipati itu berada di tangan orang-orang Mataram?" bertanya seorang senapati yang setia kepada Kanjeng Adipati Demak. "Kanjeng Adipati sendiri yang memberikan perintah itu. Beri kesempatan aku dan sekelompok prajuritku untuk merebut Kanjeng Adipati." "Tidak perlu, Adi. Kakang bukan seorang yang setia. Atau Kakang memang menghendaki Kanjeng Adipati tertawan? Kemudian Kakang akan mendukung orang lain untuk menduduki jabatan itu? Aku adalah seorang prajurit yang patuh akan perintah. Karena itu, aku tidak berani melanggar perintah Kanjeng Adipati itu sendiri." Namun akhirnya para senapati Demak itu pun harus menerima keputusan yang telah diambil langsung oleh Kanjeng Adipati sendiri. Namun dalam pada itu, ketika pasukan Demak mulai ditarik, maka pertempuran antara Patradipa melawan Rara Wulan pun telah sampai ke puncaknya pula. Ternyata Patradipa masih belum sempat mematangkan ilmunya. Ketika Patradipa merasa tidak mampu lagi mengatasi selendang Rara Wulan dengan kerisnya yang besar, maka Patradipa pun mencoba untuk mengalahkan Rara Wulan dengan ilmu pamungkas, yang ternyata belum dikuasainya dengan matang. Namun Rara Wulan melihat Patradipa itu memusatkan nalar budinya, maka Rara Wulan pun melakukan hal yang sama. Rara Wulan masih belum tahu seberapa jauh kemampuan lawannya, sehingga karena itu ia tidak ingin mengalami akibat yang sangat buruk oleh ilmu andalan lawannya itu.
Namun ketika kedua ilmu dari kedua orang yang sedang bertempur itu berbenturan, maka ternyata bahwa ilmu andalan Patradipa masih jauh dari ilmu yang dikuasai oleh Rara Wulan, sehingga karena itu maka Patradipa itu pun bagaikan telah dihempaskan oleh kekuatan yang sangat besar. Patradipa itu pun kemudian terkapar dengan isi dadanya yang bagaikan telah terbakar hangus. Melihat adiknya terbunuh, maka Wiradipa pun menjadi semakin gelisah. Sementara ia sendiri semakin mengalami kesulitan. Sedangkan pasukan Demak telah mulai bergeser meninggalkan pertempuran. Beberapa orang yang menyebut dirinya murid dari perguruan Kedung Jati masih saja memperhatikan pertempuran itu. Tetapi mereka tidak dapat bertahan lebih lama, karena prajurit Demak semakin deras mengalir meninggalkan medan. Sementara perintah Duri para Senapati Mataram, agar pasukan Mataram tetap tinggal di tempat dan membiarkan para prajurit Demak itu bergeser surut. Wiradipa yang bertempur melawan Gelagah Putih itu pun akhirnya tidak dapat berbuat lain. Ia merasa bahwa ilmu pamungkasnya jauh lebih masak dari ilmu adiknya, sehingga karena itu maka Wiradipa itu pun berniat untuk mengeterapkan ilmu puncaknya itu pula. Demikianlah, maka pada saat-saat terakhir pertempuran antara Demak dan Mataram itu, Wiradipa telah menghentakkan ilmu puncaknya. Namun ternyata bahwa ilmu Wiradipa pun tidak dapat diperbandingkan dengan ilmu puncak Gelagah Putih yang disebutnya Aji Namaskara. Karena itu maka seperti yang terjadi pada adiknya, Wiradipa itu pun telah terhempas dan jatuh terbanting di tanah. Beberapa orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati pun telah berloncatan mendekatinya. Namun Gelagah Putih pun membentak. "Jangan dekati orang itu, atau kalian akan mengalami nasib yang sama." Orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu pun menjadi termangu-mangu, sementara Gelagah Putih melangkah dengan hati-hati mendekati tubuh Wiradipa yang terbaring. Ternyata Gelagah Putih pun telah memungut tongkat baja putih yang masih berada di tangan Wiradipa yang terbaring diam. Bahkan nafasnya pun telah berhenti mengalir lewat lubang hidungnya. "Apa yang akan kau lakukan?" bertanya seorang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. "Aku akan menyerahkannya kepada yang berhak sebelum aku mematahkan lehermu." "Siapa?" "Aku tidak dapat mengatakannya sekarang. Tetapi perguruan Kedung Jati akan segera ditertibkan. Hanya murid-murid perguruan Kedung Jati sajalah yang akan tetap diakui dengan melewati pendadaran. Baik ilmunya, maupun sikap dan pandangan hidupnya." Orang-orang itu tidak ada yang berani mencegahnya ketika Gelagah Putih bergeser surut sambil membawa tongkat baja putih itu. "Sekarang pergilah. Pasukan Demak sudah meninggalkan garis pertempuran. Sementara itu langit sudah menjadi kekuning-kuningan." Untuk beberapa saat orang-orang itu masih saja termangu-mangu. Namun kemudian Gelagah Putih itu pun berkata, "Cepat, pergilah. Bawa mayat kawanmu itu. Atau kau menunggu orang-orang Mataram berubah pendirian?" Orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu pun kemudian telah membawa tubuh-tubuh pemimpin mereka yang telah terbunuh itu, dan dengan cepat mereka pun meninggalkan medan, menyusul para prajurit Demak yang telah ditarik mundur. Yang tinggal di medan adalah prajurit-prajurit Mataram yang termangu-mangu. Tetapi mereka tidak dapat melanggar perintah Kanjeng Panembahan Hanyakrawati untuk tidak memburu para prajurit Demak yang menarik diri. Sementara itu, Kanjeng Adipati Demak yang menyerah telah dikelilingi oleh beberapa orang senapati Mataram. Ki Patih Mandaraka pun telah menyibak para senapati itu. Didekatinya Kanjeng Adipati yang berdiri termangu-mangu. "Eyang," desis Kanjeng Adipati Demak. Ki Patih pun kemudian melangkah mendekati Kanjeng Adipati sambil berdesis. "Syukurlah Wayah, bahwa Wayah segera menyadari sebelum keadaan menjadi semakin buruk." Kanjeng Adipati itu pun kemudian berlutut di depan Ki Patih Mandaraka. Namun dengan cepat Ki Patih pun menarik kedua lengannya, agar Kanjeng Adipati Demak itu bangkit berdiri. "Jangan, Ger. Jangan. Eyang. Yang lakukan." Kanjeng Adipati itu pun kemudian telah memeluk Ki Patih Mandaraka yang tua itu sambil berkata sendat. "Aku mohon maaf, Eyang. Juga kepada Dimas Panembahan Hanyakrawati. Aku telah melakukan kesalahan yang besar sekali. Aku hanya dapat mohon ampun. Marilah, Kang Mas. Aku persilahkan Kang Mas pergi ke pesanggerahan kami." Seorang senapati pun kemudian telah mengalungkan sehelai cinde di bahu Kanjeng Adipati, sebagai pertanda bahwa Kanjeng Adipati Demak adalah seorang tawanan.
Semalam itu Kanjeng Adipati Demak berada di pesanggrahan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati sebagai tawanan. Ditempatkannya Kanjeng Adipati itu di dalam bilik yang khusus, dijaga dengan kuat oleh beberapa orang senapati pilihan. Malam itu juga Gelagah Putih dan Rara Wulan, diantar oleh Ki Lurah Agung Sedayu dan istrinya, yang kedua-duanya masih lemah, menyerahkan tongkat baja putih yang semula berada di tangan Ki Sabalintang. Di pesanggrahan malam itu telah berkumpul Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, Ki Patih Mandaraka, Pangeran Singasari yang sudah menjadi semakin baik, Pangeran Puger Muda, Pangeran Demang Tanpa Nangkil, serta para senapati terpenting dari Mataram. Di hadapan mereka, Kanjeng Panembahan Hanyakrawati menyatakan penghargaannya kepada Ki Lurah Agung Sedayu dan istrinya, serta Gelagah Putih dan istrinya pula. Tanpa mereka, maka orang-orang yang menyebut dirinya murid perguruan Kedung Jati itu masih saja akan sangat mengganggu. Tanpa Ki Sabalintang serta tongkat baja putih itu, maka mereka tidak akan berbuat apa-apa lagi, berkata Panembahan Hanyakrawati selanjutnya. Mereka tentu akan terpecah-pecah dan tercerai-berai, Panembahan, sahut Ki Lurah Agung Sedayu. Ya. Mereka akan segera terlempar kembali ke dalam kelompok-kelompok kecil dari mana mereka berasal. Mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing, serta merenungi apa yang telah mereka lakukan. Ternyata Ki Sabalintang dengan pengakuannya bahwa ia adalah pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati itu tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Hamba, Panembahan. Aku juga tidak boleh mengabaikan apa yang telah Ki Lurah lakukan terhadap orang yang menyebut guru dari Ki Sabalintang itu. Aku sudah menerima laporan tentang perang tanding yang dilakukan oleh Ki Lurah Agung Sedayu melawan orang yang mengaku guru dari Ki Sabalintang, dan bahkan telah mendendam karena gurunya telah dibunuh oleh Kang Mas Rangga semasa hidupnya. Hamba hanya sekedar menjalankan kewajiban hamba, Panembahan. Sudah seharusnya hamba melakukannya. Ki Lurah telah melakukan kewajiban Ki Lurah dengan sangat baik. Selain itu, Ki Lurah ternyata telah berbekal ilmu yang sangat tinggi, sehingga Ki Lurah dapat mengalahkan orang yang mengaku guru dari Ki Sabalintang itu. Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas panjang, sementara Panembahan Hanyakrawati itu pun berkata selanjutnya. Aku sudah mendapat laporan terperinci dari perang tanding yang sudah terjadi itu, Ki Lurah, di samping laporan tentang kematian kakak beradik yang mencoba mengambil alih kepemimpinan dari apa yang mereka sebut perguruan Kedung Jati itu. Ki Lurah itu pun kemudian menyahut. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Demikianlah, maka Kanjeng Panembahan itu pun mengizinkan keempat orang itu untuk beristirahat, sementara Kanjeng Panembahan masih akan berbicara dengan para pemimpin Mataram. Hampir semua pemimpin di Mataram yang ikut dalam pembicaraan itu telah memuji Ki Lurah Agung Sedayu suami istri serta Gelagah Putih suami istri pula. Mereka pun mengakui bahwa lelabuhan mereka tidak hanya baru dalam perang besar antara Mataram dan Demak itu, tetapi sejak jauh sebelum itu, dalam berbagai kesempatan mereka telah menunjukkan pengabdian mereka. Beberapa kali mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka demi tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Namun hampir semua pemimpin di Mataram seolah-olah baru sadar, bahwa orang yang memiliki ilmu yang tinggi serta pengabdian yang tulus itu masih saja tetap seorang lurah. Sementara itu, para pemimpin di Mataram pun agaknya sependapat bahwa bagi Gelagah Putih dapat diberi kesempatan untuk menjadi seorang prajurit, apabila ia menghendaki. Tetapi segala sesuatunya baru akan dibicarakan kemudian, setelah para pemimpin itu kembali di Mataram. Yang mereka bicarakan malam itu adalah Kanjeng Adipati Demak. Apa yang akan mereka lakukan terhadap Kanjeng Adipati? Namun para pemimpin Mataram itu merasa lebih baik berdiam diri. Segala sesuatunya terserah kepada Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Kanjeng Adipati Demak adalah saudara tua Kanjeng Panembahan Hanyakrawati itu. Dalam suasana yang tegang, Panembahan Hanyakrawati itu akhirnya bertanya kepada sesepuh di Mataram. Bagaimana pendapat Paman Patih Mandaraka? Ki Patih menarik nafas panjang. Kemudian katanya. Wayah Panembahan, Kanjeng Adipati Demak itu adalah saudara Wayah Panembahan sendiri. Mungkin Wayah Panembahan akan tega melihat saudara sendiri sakit, tetapi Wayah tentu tidak akan tega melihatnya mati. Karena itu, segala sesuatunya terserah kepada Wayah Panembahan. Namun perlu dipertimbangkan keputusan akhir yang telah diambil Wayah Pangeran Puger, bahwa ia telah menyerah. Ia bersedia mempertanggungjawabkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perang antara Mataram dan Demak. Ia telah mengorbankan dirinya, agar keadaan tidak menjadi semakin buruk.
korban tidak menjadi semakin banyak. Kanjeng Panembahan Hanyakrawati itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Baiklah, Eyang. Aku telah mengambil keputusan bahwa Kang Mas Pangeran Puger tidak akan aku kembalikan lagi ke Demak. Lalu, apa yang akan Wayah lakukan terhadap Wayah Pangeran Puger? Aku masih belum tahu, Eyang. Untuk sementara, biarlah Kang Mas Pangeran Puger aku bawa ke Mataram." Ki Patih Mandaraka menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Segala sesuatunya memang terserah kepada Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Namun bahwa Pangeran Puger akan dibawa ke Mataram, telah membuat sesepuh Mataram itu menjadi berdebar-debar. Para pemimpin yang lain pun termangu-mangu mendengar keputusan itu. Tetapi sebenarnya lah sikap para pemimpin di Mataram itu sangat berbeda-beda. Bahkan ada yang saling bertentangan. Seorang senapati yang terluka di dada serta bahunya, menganggap bahwa Pangeran Puger adalah seorang pemberontak. Ia telah melawan tahta Mataram. Bahkan karena pemberontakannya itu, banyak para pemimpin dan prajurit Mataram yang terbunuh. Senapati itu sendiri terluka parah. Bahkan prajurit-prajurit di pasukannya banyak yang telah gugur. Seorang senapati yang lain berpendapat bahwa Kanjeng Panembahan Hanyakrawati harus menegakkan wibawanya dengan bertindak tegas terhadap siapapun, termasuk saudaranya sendiri. Yang bersalah harus dihukum, meskipun yang bersalah itu adalah kakaknya. Tetapi seorang pemimpin yang lain mempunyai pandangan yang berbeda. Kanjeng Adipati Demak telah mengakui segala kesalahannya. Ia telah berusaha untuk mengurangi korban di saat-saat terakhir dari pertempuran yang besar itu. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Patih Mandaraka, bahwa sikap Pangeran Puger pada saat terakhir itu justru perlu dipertimbangkan. Tetapi dalam keraguan-raguan, Panembahan Hanyakrawati tidak segera menjatuhkan keputusan. Ia akan membawa Pangeran Puger ke Mataram. Ketika keputusan itu disampaikan kepada Pangeran Puger, maka Pangeran Puger mohon untuk dapat berbicara dengan adiknya, Panembahan Hanyakrawati. Ternyata Panembahan Hanyakrawati tidak berkeberatan. Pada malam itu juga, menjelang dini hari, Panembahan Hanyakrawati telah menemui Pangeran Puger di dalam bilik tahanannya yang dijaga dengan sangat ketat. "Dimas," berkata Pangeran Puger, "jika aku akan Dimas bawa ke Mataram hanya untuk Dimas jadikan pengewan-ewan, aku minta agar aku dihukum mati di sini saja." "Tidak Kang Mas, sama sekali tidak. Aku hanya menjadi bingung, sehingga aku belum dapat memutuskan hukuman apa yang pantas aku terapkan bagi Kang Mas Pangeran Puger. Aku tahu bahwa aku harus menjatuhkan hukuman. Tetapi hukuman apa? Aku pantas dihukum mati, Dimas. Aku tidak akan ingkar. Bahkan aku mohon hukuman mati itu segera dilaksanakan di sini." Tetapi Kanjeng Panembahan Hanyakrawati itu pun menggeleng. Katanya, "Aku belum mengambil keputusan apa-apa, Kang Mas, selain bahwa aku menetapkan Kang Mas tidak akan kembali lagi ke Demak. Yang lain, masih akan aku putuskan kemudian. Aku masih harus berpikir serta membuat pertimbangan-pertimbangan yang masak. Aku tidak boleh tergesa-gesa, Kang Mas. Tertundanya hukuman mati yang akan Dimas putuskan, hanya akan membuat aku menjadi gelisah setiap hari. Tetapi untuk mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, akan dapat membuat aku menyesal, jika kemudian aku sadari bahwa keputusanku itu keliru, Kang Mas. Karena itu maka aku tidak akan membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Tetapi aku berjanji bahwa aku tidak akan mempermalukan Kang Mas di hadapan rakyat Mataram. Itulah sebabnya maka aku sudah mempersiapkan tandu yang tertutup untuk membawa Kang Mas kembali ke Mataram. Aku berharap bahwa tidak ada orang yang memperhatikan tandu itu, karena mereka tidak tahu siapakah yang berada di dalamnya. Tentu saja aku tidak hanya menyiapkan sebuah tandu. Mungkin 4 atau 5 tandu yang tertutup akan berada di antara pasukan Mataram yang kembali dari medan ini." Pangeran Puger menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, "Segala sesuatunya terserah kepada Dimas Panembahan." Panembahan Hanyakrawati pun kemudian meninggalkan Kanjeng Adipati Demak di dalam bilik tahanannya, yang dijaga dengan sangat ketat. Selain karena Pangeran Puger sendiri seorang yang berilmu sangat tinggi, namun tentu masih ada senapatinya yang setia kepadanya. Kanjeng Adipati Demak sendiri tentu tidak akan berusaha melarikan diri dari bilik tahanannya. Tetapi jika orang-orang yang setia kepadanya datang untuk membebaskannya dengan mempertaruhkan nyawanya, maka keadaan akan dapat menjadi sangat gawat.
Karena itu maka penjagaan di sekitar bilik tahanan itu pun menjadi sangat kuat. Ternyata malam itu para prajurit Mataram masih sangat sibuk. Namun mereka tetap mentaati perintah Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Mereka sama sekali tidak mengganggu para prajurit Demak, orang-orang yang mengaku para murid dari perguruan Kedung Jati serta para wiratani, untuk mengambil kawan-kawan mereka yang tertinggal di medan, yang terbunuh dan yang terluka parah. Namun malam itu para prajurit Mataram tidak dengan tergesa-gesa mengadakan upacara pemakaman kawan-kawan mereka yang gugur. Besok mereka tidak perlu turun ke medan, sehingga mereka dapat memakamkan kawan-kawan mereka besok pagi. Demikianlah, di samping upacara pemakaman, maka para prajurit itu pun telah mempersiapkan semua peralatan serta segala macam bekal yang masih ada. Para prajurit pun telah mempersiapkan pedati-pedati serta tandu yang akan mereka bawa kembali ke Mataram. Para senapati pun telah menyusun pasukan mereka masing-masing. Mereka harus meneliti para prajuritnya. Mereka harus tahu pasti, berapakah di antara prajuritnya yang gugur, yang terluka parah serta yang terluka ringan. Namun persiapan para prajurit itu tidak selesai dalam waktu sehari. Karena itu maka mereka baru dapat meninggalkan pesanggrahan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati 3 hari kemudian. Tetapi Mataram masih akan meninggalkan sekelompok prajuritnya untuk menyelesaikan segala sesuatunya yang mungkin masih harus dibenahi kemudian. Sekelompok prajurit pilihan, yang akan dapat mengatasi masalah-masalah yang dapat timbul. Bahkan jika ada orang-orang Demak yang mendendam. Para prajurit Demak tidak akan merunduk mereka, berkata seorang senapati. Mereka tentu menghormati sikap Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Bahkan jika mereka berani mengganggu sekelompok prajurit yang tinggal itu, maka pasukan Mataram akan kembali pula dan menghancurkan mereka sampai lumat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bagaimana dengan mereka yang mengaku para murid dari perguruan Kedung Jati? Sepeninggal Kisah Balintang, serta setelah tongkat baja putihnya berada di tangan Mataram, maka mereka akan tercerai-berai, tidak ada orang yang dapat memimpin mereka. Mereka pun akan kembali kepada kepentingan mereka masing-masing. Demikianlah, ketika segala sesuatunya sudah siap, maka pasukan Mataram yang besar itu pun telah meninggalkan pesanggrahan, kembali ke Mataram. Segala sesuatunya tentang rumah-rumah di Kademangan yang telah dipergunakan oleh pasukan Mataram, akan diselesaikan urusannya oleh para prajurit yang tinggal. Sepanjang jalan, nampak wajah-wajah berseri dari para prajurit yang merasa telah memenangkan perang itu. Jika saja Kanjeng Panembahan Hanyakrawati tidak menahan mereka, maka mereka tentu tidak akan membiarkan pasukan Demak mengundurkan diri dengan tanpa gangguan. Jika saja pasukan Mataram dibiarkan memburu pasukan Demak yang mundur dari medan, maka korban tentu akan menjadi sangat banyak. Bukan saja prajurit Demak, tetapi juga prajurit-prajurit Mataram. Prajurit-prajurit Demak yang putus asa tentu akan memberikan perlawanan membabi buta, sehingga keadaan akan menjadi semakin buruk. Sebaliknya, para prajurit Mataram pun akan dapat kehilangan kendali, sehingga dapat melakukan perbuatan di luar dugaan. Di dalam iring-iringan pasukan Mataram itu terdapat sejumlah pedati serta beberapa tandu yang tertutup. Di dalam pedati itu terdapat berbagai macam perlengkapan. Dari perlengkapan perang sampai ke perlengkapan dapur. Bahkan bahan-bahan pangan yang masih tersisa. Sementara sebagian mereka tinggalkan di pesanggrahan bagi para prajurit Mataram yang harus melanjutkan tugasnya. Sementara itu, iring-iringan yang panjang yang diantaranya terdapat beberapa pedati serta tandu yang tertutup, berjalan dengan lambat. Para pemimpin serta para senapati yang berkuda bahkan merasa pasukan itu bagaikan siput yang merayap di tanah berabu. Tetapi mereka tidak dapat memaksa iring-iringan itu berjalan lebih cepat lagi. Apalagi beberapa buah pedati yang ditarik oleh sepasang lembu yang berisi hampir penuh. Semakin jauh dari medan pertempuran, semakin banyak rakyat yang menyambut pasukan itu di pinggir-pinggir jalan. Mereka tahu bahwa pasukan itu adalah pasukan Mataram yang pulang sambil membawa kemenangan. Namun perjalanan ke Mataram agaknya diperlukan waktu yang panjang. Agaknya mereka memerlukan setidaknya 3 hari, baru mereka akan memasuki pintu gerbang kota. Ketika matahari mulai turun di sisi barat langit, maka iring-iringan itu berjalan semakin lambat. Panas matahari rasa-rasanya bagai membakar kulit. Keringat pun telah membasahi pakaian para prajurit yang sudah penuh dengan debu. Tetapi para prajurit itu masih saja berjalan dengan wajah tengadah. Mereka telah memenangkan perang.
Yang terluka, tidak lagi merasakan pedih meskipun luka itu kemudian menjadi basah oleh keringat. Bahkan luka-luka itu rasanya membuat para prajurit itu menjadi berbangga. Tetapi yang terluka lebih parah, masih harus mengerang kesakitan. Mereka berbaring dalam pedati yang berjalan lamban serta bergoyang-goyang karena jalan yang tidak rata. Agung Sedayu dan Sekar Mirah, meskipun sudah menjadi berangsur baik, namun mereka masih harus duduk di punggung kuda sepanjang perjalanan. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan lebih sering berjalan kaki bersama para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh, daripada duduk di punggung kudanya. Naiklah, berkata seorang pemimpin kelompok pasukan pengawal Tanah Perdikan. Kalian akan menjadi terlalu letih jika kalian berjalan bersama kami. Jika kalian tidak merasa letih, maka kami pun tentu tidak merasa letih pula. Ketika senja turun, maka pasukan itu pun telah berhenti di sebuah padang perdu yang luas. Sekelompok prajurit dengan tangkas telah mempersiapkan tempat yang khusus untuk menyediakan makan dan minum. Disilangkannya beberapa buah pedati setelah lembu-lembunya dilepas, sehingga telah terjadi sebuah ruang yang agak terpisah, yang kemudian dipergunakannya sebagai dapur. Para prajurit yang bekerja di dapur itu telah minta tolong beberapa orang prajurit yang lain untuk mengambil air di padukuhan terdekat. Kelentingnya tidak cukup banyak, jawab prajurit yang malas. Kita pinjam kelenting di padukuhan. Kau tahu, kakiku sakit. Namun prajurit itu tidak membantah lagi ketika lurahnya yang tiba-tiba saja telah berdiri di belakangnya berkata. Ia memang sakit. Bukan hanya kakinya, tetapi juga perutnya, sehingga ia tidak bisa makan hari ini. Prajurit itu pun kemudian bangkit berdiri dan ikut bersama kawan-kawannya pergi ke padukuhan untuk mengambil air. Dengan cepat para prajurit yang bertugas di dapur itu mempersiapkan makan bagi seluruh pasukan. Namun karena tugas-tugas itu telah mereka lakukan dari waktu ke waktu, maka mereka pun tidak merasa canggung lagi. Malam itu, para prajurit Mataram berkemah di tempat terbuka. Mereka menebar di sebuah padang perdu yang luas, yang membentang dari Bulak di sebelah padukuhan sampai ke pinggir hutan yang agak jauh. Di ujung padang perdu terdapat tanah berbukit-bukit kecil yang nampaknya tandus. Di beberapa tempat, para prajurit yang merasakan dingin yang menggigit, telah membuat perapian untuk sedikit memanaskan udara di sekitarnya. Sementara itu bagi Kanjeng Panembahan Hanyakrawati serta para pangeran telah disediakan beberapa tempat khusus, yang dilindungi oleh beberapa buah pedati yang sengaja diatur membujur dan melintang. Namun agaknya Kanjeng Panembahan Hanyakrawati serta para pangeran tetap saja berada di antara para senapati. Kanjeng Panembahan Hanyakrawati pun telah membuat perapian pula, dikelilingi oleh para pangeran yang lain. Sementara itu, Ki Patih Mandaraka justru berjalan-jalan di antara para prajurit yang sedang beristirahat. Ketika Ki Patih itu melangkah di dekat Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah yang duduk bersandar roda pedati, Ki Patih itu pun berhenti. Bagaimana keadaan kalian? Bertanya Ki Patih. Kami sudah menjadi semakin baik, Ki Patih. Ketika keduanya akan bangkit berdiri, maka Ki Patih itu pun justru duduk di depan mereka sambil berkata. Duduk sajalah. Aku juga ingin duduk di sini. Tempatnya kotor, Ki Patih. Bukankah semua juga berada di padang perdu ini? Agung Sedayu tersenyum sambil menjawab. Ya, Ki Patih. Kalian tidak membuat perapian? Udara terasa sangat dingin. Agaknya angin basah bertiup dari lembah. Lebih baik udara agak dingin seperti ini daripada udara terasa panas sekali. Di udara dingin, jika perlu kami dapat membuat perapian atau memakai pakaian rangkap. Tetapi di udara panas, kami hanya kebingungan. Kau dapat berendam di sungai. Agung Sedayu dan Sekar Mirah tertawa. Ki Patih pun tertawa pula. Di mana Gelagah Putih dan Rara Wulan? Mereka berada di antara para pengawal Tanah Perdikan Menoreh bersama Prastawa, Ki Patih. Putra Ki Gede? Kemenakan. Prastawa adalah putra Ki Argajaya. Ya, ya. Ki Patih itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian dengan nada dalam Ki Patih itu pun bertanya. Bagaimana pendapatmu, jika Gelagah Putih menjadi seorang prajurit? Ki Lurah Agung Sedayu itu menarik nafas. Dengan agak ragu Ki Lurah itu pun menjawab. Anak itu agaknya sulit untuk menetap dan melakukan tugas keseharian sebagai seorang prajurit. Ia harus melakukan kewajibannya dalam ikatan tatanan yang kuat. Agaknya sulit bagi Gelagah Putih untuk melakukannya.
Bersama dengan istrinya, Gelagah Putih itu tentu masih ingin mengembara, mengunjungi berbagai tempat. Bahkan mereka masih saja ingin meningkatkan ilmu mereka. Agaknya kedudukannya sebagai prajurit tidak akan dapat mendukung keinginan-keinginannya itu. Ki Patih Mandaraka itu mengangguk-angguk. Namun kemudian Ki Patih itu pun berkata, "Bukankah kau dahulu juga pengembara yang tidak dapat menetap di suatu tempat? Hamba lebih banyak berada di tanah perdikan. Apalagi setelah kami menikah. Tetapi pada suatu hari Gelagah Putih pun harus menetap. Ia tidak dapat mengembara sepanjang hidupnya." "Ya, Ki Patih. Tetapi agaknya Gelagah Putih masih memerlukan waktu. Meskipun demikian, jika Ki Patih menghendaki, kami akan menawarkan kepadanya." Ki Patih menarik nafas panjang. Dengan nada yang agak meninggi Ki Patih itu pun bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika Gelagah Putih diangkat menjadi prajurit sandi? Mungkin pengangkatan itu dapat dilakukan bukan saja bagi Gelagah Putih sendiri, tetapi juga bagi istrinya." "Prajurit sandi?" Ki Lurah Agung Sedayu mengulang. "Ya. Selama ini Gelagah Putih mendapat pertanda bahwa ia sedang mengemban tugas dari Mataram. Tetapi ia bukan seorang prajurit. Tentu akan lebih baik jika Gelagah Putih dan Rara Wulan diangkat menjadi prajurit dalam tugas sandi. Ia terikat dalam tugas-tugasnya, tetapi ia mempunyai kebebasan dengan cara-cara mereka untuk melaksanakan tugasnya. Bahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan masih mendapat kesempatan untuk melakukan pengembaraan." Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ketika ia berpaling kepada Sekar Mirah, maka Sekar Mirah itu pun berkata, "Jika dikehendaki oleh Mataram, agaknya kedudukan itu sesuai bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun pada saatnya keduanya harus menetap dan tinggal sebagaimana kebanyakan keluarga. Gelagah Putih harus menjadi seorang ayah, dan Rara Wulan menjadi seorang ibu." Tiba-tiba saja suara Sekar Mirah menjadi dalam. Bagaimanapun juga Sekar Mirah sulit menyembunyikan perasaannya jika ia berbicara tentang anak dan keturunan. Namun Ki Patih cukup bijaksana. Ia pun segera mengalihkan perhatian Sekar Mirah. Dengan suara yang lembut Ki Patih itu pun kemudian bertanya, "Apakah kalian berdua sudah menjadi semakin baik?" "Ya, Ki Patih," jawab Ki Lurah Agung Sedayu. Orang yang menyebut dirinya Guru Ki Sabalantang itu adalah orang yang memiliki ilmu sangat tinggi. Untunglah bahwa kau sempat menghentikan amuknya. Tetapi orang itu bukan apa-apa bagi Ki Patih. Aku sudah tua, Ki Lurah. Sudah waktunya aku beristirahat. Mudah-mudahan keadaan menjadi semakin baik, sehingga tidak lagi terjadi gejolak. Apapun alasannya, akhirnya rakyat kecillah yang menderita paling parah. Sementara rakyat kecillah yang paling sedikit mendapat pengaruh dari satu kemenangan. Tetapi ia akan menerima akibat terburuk bagi satu kekalahan. Ya, Ki Patih. Namun kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan tunggal. Kekerasan. Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun termangu-mangu sejenak. Tetapi bagi setiap orang, perang adalah peristiwa terburuk yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Tetapi pada suatu saat, yang terburuk itu menjadi satu-satunya pilihan. Sejenak mereka bertiga pun terdiam. Sementara itu angin malam pun terasa semakin dingin menusuk sampai ke tulang. Dua orang prajurit yang nampaknya sedang mencari-cari, berhenti di hadapan Ki Patih Mandaraka dengan sikap prajuritnya. "Kalian mencari aku?" bertanya Ki Patih Mandaraka. "Ya, Ki Patih. Kami mendapat perintah untuk menyampaikan pesan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati bagi Ki Patih." "Pesan apa?" Ki Patih ditunggu oleh Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Ki Patih Mandaraka pun mengangguk-angguk sambil menjawab, "Baik. Aku akan segera menghadap." Kedua orang prajurit itu pun kemudian meninggalkan Ki Patih Mandaraka, yang masih saja duduk bersama Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Namun Ki Patih itu pun kemudian bangkit berdiri sambil berkata, "Kalian harus banyak beristirahat. Tidurlah. Semakin banyak beristirahat, maka keadaan kalian akan menjadi semakin cepat pulih kembali." "Ya, Ki Patih. Kami akan beristirahat sebaik-baiknya." Sejenak kemudian Ki Patih pun telah meninggalkan mereka. Ki Patih Mandaraka itu berjalan di antara para prajurit yang sedang beristirahat dalam kelompok mereka masing-masing. Sejenak kemudian, Ki Patih itu pun telah menghadap Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, yang masih duduk bersama para pangeran serta beberapa orang pemimpin tertinggi Mataram, di sekeliling perapian.
Wayah memanggil aku menghadap. Ya, Eyang. Kami baru saja berbicara tentang Kang Mas Pangeran Puger. Kenapa dengan Pangeran Puger? Bagaimana pendapat Eyang tentang Kang Mas Pangeran? Apa yang Wayah bicarakan tentang Wayah Pangeran Puger? Eyang, menurut pendapatku, Kang Mas Pangeran Puger yang sudah mengakui kesalahannya itu tidak perlu kita bawa sampai ke Mataram. Bahkan ketika tadi aku datang menemuinya, Kang Mas Pangeran Puger yang sudah menjadi semakin tenang mengulangi lagi pengakuannya. Bahkan Kang Mas Pangeran telah menyampaikan permintaan maafnya, tidak hanya kepadaku tetapi juga kepada seluruh rakyat Mataram, bahwa Kang Mas Pangeran telah melakukan kesalahan sehingga telah terjadi perang yang menelan banyak korban. Wayah Panembahan telah mengampuninya. Belum, Eyang. Aku ingin pendapat Eyang lebih dahulu. Ki Patih menarik nafas panjang. Katanya, jika pengampunan itu yang terbersit di hati Wayah Panembahan, maka sebaiknya Wayah Panembahan mengampuninya. Apalagi Wayah Pangeran Puger sudah mengaku bersalah, serta minta maaf kepada Wayah Panembahan serta kepada seluruh rakyat Mataram. Aku sependapat jika Wayah ingin memberikan pengampunan dan memperingan hukumannya. Apakah aku boleh tahu, hukuman apa yang akan Wayah berikan kepada Wayah Pangeran Puger? Eyang, seharusnya Kang Mas Pangeran Puger dihukum mati, karena Kang Mas Pangeran Puger telah memberontak terhadap Mataram serta menimbulkan bencana yang besar sehingga banyak korban yang jatuh. Ki Patih menarik nafas panjang, sementara Kanjeng Panembahan hanya Krawati berkata selanjutnya. Tetapi karena Kang Mas Pangeran Puger sudah mengakui kesalahan, menyesalinya dan minta maaf kepada seluruh rakyat Mataram, maka aku berniat tidak menjatuhkan hukuman mati itu, Eyang. Ki Patih pun mengangguk-angguk sambil menjawab. Aku sependapat, Wayah. Satu sikap yang baik dari seorang penguasa. Eyang. Aku akan memperingan hukuman Kang Mas Pangeran Puger yang telah memberontak itu. Aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan mengembalikan Kang Mas Pangeran Puger sebagai seorang adipati. Selanjutnya aku akan menempatkan Kang Mas Pangeran Puger dan keluarga di Kudus dengan kebebasan yang terbatas. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya, satu keputusan yang bijaksana, Ger. Aku sependapat. Hukuman mati bukanlah satu-satunya cara yang terbaik untuk meredam permusuhan. Tetapi justru pengampunan akan dapat memberikan kesan yang lebih mendalam. Jadi yang sependapat bahwa aku akan memperingan hukuman Kang Mas Pangeran Puger. Tentu, Wayah Panembahan. Aku sependapat. Demikianlah. Maka malam itu Kanjeng Panembahan hanya Krawati di pesanggrahannya di Jatisari, telah memutuskan untuk menghukum Pangeran Puger dengan menurunkan kedudukannya dari Adipati Demak, serta menempatkannya di bawah pengawasan, di Kudus bersama keluarganya. Besok pagi-pagi sekali, pada saat kita melanjutkan perjalanan ke Mataram, maka sekelompok prajurit akan membawa Kang Mas Pangeran Puger ke Kudus. Prajurit Mataram itu akan membawa pertanda perintahku untuk menemui pejabat yang berkuasa di Kudus. Dengan keputusan itu, maka Kanjeng Panembahan hanya Krawati telah menunjuk seorang tumenggung untuk membawa sepasukan prajurit mengantar Pangeran Puger ke Kudus. Segala persiapan pun segera dilakukan. Bahkan malam itu juga Kanjeng Panembahan hanya Krawati sendiri telah menemui Pangeran Puger untuk menyampaikan keputusannya. Pangeran Puger mendengarkan keputusan yang disampaikan langsung oleh Kanjeng Panembahan hanya Krawati dengan seksama. Demikian Kanjeng Panembahan hanya Krawati selesai berbicara, maka Pangeran Puger itu pun berkata, jadi Dimas tidak akan menjatuhkan hukuman mati kepadaku? Tidak, Kang Mas. Kenapa, Dimas? Bukankah aku sudah melawan kekuasaan Dimas? Bukankah aku sudah menyia-nyiakan kebaikan Dimas yang telah menempatkan aku di Demak? Hukuman bukannya untuk melepaskan dendam, Kang Mas. Hanya mereka yang sudah tidak mungkin berubah serta masih tetap membahayakan orang banyak sajalah yang pantas mendapat hukuman yang seberat-beratnya, agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa datang, serta tidak membahayakan orang lain lagi. Demikian pula bagi mereka yang melawan kekuasaan yang sah tanpa penyesalan. Tetapi Kang Mas tidak berbuat seperti itu, sehingga tidak seharusnya aku menjatuhkan mati kepada Kang Mas Pangeran. Terima kasih, Dimas. Aku tidak akan pernah melupakannya. Tetapi Kang Mas masih tetap harus menjalani hukuman. Kang Mas serta seluruh keluarga harus segera berkemas. Kang Mas dan keluarga akan aku tempatkan di Kudus di bawah pengawasan. Pangeran Puger menarik nafas panjang. Katanya,
Terima kasih, Dimas, terima kasih. Agaknya aku masih akan dapat menyaksikan matahari terbit lebih lama lagi. Besok pagi-pagi, pada saat seluruh pasukan berangkat kembali ke Mataram, maka seorang tumenggung dan pasukannya akan mengantar Kang Mas Pangeran ke Kudus. Baiklah, Dimas. Aku akan berkemas. Kanjeng Panembahan Hanyakrawati pun kemudian meninggalkan Pangeran Puger, yang harus merenungi perjalanan hidupnya. Malam itu, Kanjeng Panembahan Hanyakrawati dan para pemimpin dari Mataram masih sempat tidur barang sejenak di padang perdu yang luas. Angin malam yang dingin mengalir lebih kencang. Namun langit nampak bersih. Bintang-bintang nampak berkedipan dari ujung sampai ke ujung cakrawala. Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun sempat tidur sejenak di antara dua buah pedati. Sementara para prajurit dari pasukan khusus bertebaran di sebelah menyebelahnya. Beberapa orang di antara mereka bergantian bertugas di antara pasukan khusus dari Tanah Perdikan itu. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan masih tetap bersama pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, yang berada di ujung padang perdu itu, hampir di pinggir hutan. Keduanya hampir tidak tertidur semalam suntuk. Mereka berbicara dengan Prastawa dan beberapa orang pengawal yang juga merasa sulit untuk tidur. Namun menjelang dini, mereka dapat memejamkan mata sejenak di dekat perapian yang mereka buat untuk menghangatkan tubuh mereka. Bahkan asapnya dapat mengusir nyamuk yang berterbangan di padang perdu itu. Pagi-pagi sekali para prajurit telah terbangun. Para petugas di dapur telah menjadi sibuk sekali. Sementara itu para prajurit pun telah bersiap-siap pula. Sekelompok di antara mereka akan mengantar Kanjeng Pangeran Puger ke Kudus, menyerahkan mereka kepada pejabat di Kudus, serta melakukan pengawasan untuk beberapa lama sampai ada perintah berikutnya dari Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Sedangkan yang lain akan melanjutkan perjalanan kembali ke Mataram. Termasuk di antara mereka yang akan kembali adalah para prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh, serta para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh. Demikianlah, iring-iringan yang panjang itu, setelah segala persiapan selesai serta setelah mereka melepaskan Pangeran Puger berangkat ke Kudus, segera mulai dengan perjalanan mereka. Tetapi pasukan Mataram itu tidak dapat sampai di Mataram hari itu. Pedati-pedati masih juga merayap seperti siput. Pasukan itu pun telah berhenti dan berkemah semalam lagi di perjalanan. Namun pasukan Mataram itu justru kelihatan semakin segar, meskipun mereka merasa letih setelah turun ke medan perang serta menempuh perjalanan panjang. Bahwa mereka merasa memenangkan perang, merupakan dorongan yang besar bagi mereka untuk tetap kelihatan segar. Demikianlah, dini hari berikutnya, pasukan Mataram itu menempuh perjalanan pada hari terakhir. Sebelum senja turun, mereka telah sampai ke pintu gerbang kota. Ternyata rakyat Mataram segera mendengar bahwa pasukannya yang memenangkan perang telah kembali dari medan. Dengan demikian maka ketika pasukan itu memasuki pintu gerbang dengan segala macam pertanda kebesaran, rakyat Mataram telah turun ke jalan untuk menyambutnya, sehingga jalan-jalan pun menjadi sangat sempit. Sehingga pasukan itu berjalan semakin lambat. Para prajurit yang pulang itu pun langsung menuju ke alun-alun. Pasukan yang berasal dari Tanah Perdikan, dari Ganjur, dari Jati Anom, Sangkal Putung dan sebagainya, semua ikut memasuki pintu gerbang kota, serta mendapat penyambutan yang sangat meriah. Setiap kesatuan ditandai dengan rontek, umbul-umbul, kelebek dan tumbul mereka masing-masing. Pasukan Mataram itu pun telah melakukan upacara beberapa lama di alun-alun. Baru kemudian pasukan itu kembali ke barak masing-masing. Sedangkan pasukan yang berasal dari luar kota raja telah mendapatkan tempat mereka masing-masing. Ada yang ditempatkan di banjar-banjar yang tersebar di beberapa tempat, ada yang ditempatkan di bangsal-bangsal di sekitar istana. Namun ada pula di antara mereka yang harus berkemah di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Baru pada hari berikutnya pasukan yang berasal dari beberapa daerah itu kembali ke tempat mereka masing-masing. Pasukan yang telah berjasa serta memenangkan perang itu telah mendapat berbagai macam penghargaan dari Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, yang telah langsung memimpin sebagai Senapati Agung pasukan Mataram itu. Hari itu seluruh Mataram telah bersukaria. Rakyat yang tinggal di kota raja ikut merayakan kemenangan pasukannya terhadap pasukan Demak. Namun sejak hari itu pula, di samping kegembiraan, Mataram pun telah berkabung. Ketika mereka yang mempunyai keluarga yang ikut dalam pasukan Mataram yang besar itu mulai mempertanyakan keluarga mereka, maka ada di antara mereka yang harus menitikkan air matanya, karena keluarga mereka tidak dapat ikut pulang bersama kawan-kawannya,
karena telah gugur di medan pertempuran. Pengorbanan mereka tidak sia-sia, para pemimpin kelompok mencoba menghibur keluarga yang berduka itu. Namun ada pula di antara keluarga-keluarga prajurit itu yang kecewa, karena keluarganya masih belum dapat pulang meskipun mereka tidak gugur di peperangan. Ada di antara mereka yang masih tinggal di Demak, tetapi ada pula yang ikut dalam tugas ke Kudus, mengantar Pangeran Puger dan keluarganya. Kapan mereka pulang? Bertanya keluarga mereka kepada para senapati. Tergantung perintah Kanjeng Panembahan. Tetapi agaknya tidak akan terlalu lama. Mungkin Mataram akan segera mengirimkan sekelompok pasukan pengganti, atau Kanjeng Panembahan memberikan perintah kepada pejabat di Kudus. Namun bagaimanapun juga, mereka merasa sangat kecewa bahwa mereka tidak segera dapat bertemu dengan keluarga mereka itu. Tetapi mereka masih merasa lebih beruntung daripada keluarga dari mereka yang telah gugur. Bersama dengan pasukan yang lain, pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh pun telah kembali ke Menoreh pula. Demikian pula pasukan pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh, yang memiliki tingkat kemampuan sebagaimana kesatuan prajurit Mataram yang lain. Ki Lurah Agung Sedayu, pemimpin pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh, yang pergi ke medan perang bersama istrinya atas izin Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, masih nampak lemah. Demikian pula Nyi Lurah, yang kedua-duanya telah terluka di bagian dalam tubuh mereka di medan perang. Sedangkan Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja berada di antara para pengawal Tanah Perdikan. Seperti juga di Mataram, mereka mendapat sambutan yang hangat di Tanah Perdikan Menoreh. Baik pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu, maupun pasukan pengawal yang dipimpin oleh Prastawa. Namun juga seperti di Mataram, maka di hari berikutnya Tanah Perdikan itu pun telah berduka pula. Baru beberapa hari kemudian keluarga yang kehilangan itu menjadi tenang. Mereka menyadari bahwa kematian akan dapat saja terjadi di mana-mana. Mereka pun kemudian dapat berbangga, bahwa keluarga mereka telah gugur dalam tugas mereka, menegakkan wibawa Mataram. Dalam beberapa hari itu, baik para prajurit dari pasukan khusus maupun para pengawal Tanah Perdikan, sempat beristirahat dalam arti yang sebenarnya. Apalagi para prajurit. Untuk beberapa hari mereka diizinkan untuk tidak berada di barak. Mereka dapat pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka dapat beristirahat di antara keluarga mereka. Mereka dapat tidur kapanpun mereka mau. Mereka tidak harus bangun pagi-pagi. Sedangkan para pengawal yang telah kembali dalam pergaulan hidup sehari-hari, selalu saja diminta oleh kawan-kawan mereka yang tidak ikut dalam pasukan Mataram untuk bercerita. Jika mereka datang ke gardu di malam hari, dan berada di antara kawan-kawannya yang meronda, maka mereka dipaksa untuk berbicara panjang tentang pengalaman mereka di peperangan. Sementara itu, Prastawa, bersama dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan, bahkan bersama Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah, telah datang memberikan laporan kepada Ki Gede Menoreh, yang didampingi oleh Ki Argajaya. Keduanya memang nampak menjadi semakin tua. Namun keduanya masih saja dengan tegar memimpin Tanah Perdikan Menoreh. Kami sangat bangga atas kalian, serta para pengawal Tanah Perdikan ini seluruhnya, berkata Ki Gede. Kalian telah menunjukkan pengabdian yang tinggi, serta kemampuan kalian yang tidak kalah dengan kesatuan-kesatuan yang lain yang ada di dalam pasukan Mataram itu. Prastawa mengangguk hormat sambil menjawab. Kita telah mendapat berbagai penghargaan, Paman. Kita mendapat kelebet khusus serta tunggulnya yang berlapis emas. Satu lambang yang tinggi dari penghargaan yang diberikan oleh Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Ketika kemudian Prastawa menyerahkan tunggul yang berlapis emas itu, Ki Gede dan Ki Argajaya mengamatinya dengan sungguh-sungguh. Dari sorot mata kedua sesepuh Tanah Perdikan itu membayang perasaan haru yang mendalam. Ternyata kelebihan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh tidak luput dari pengamatan Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Kami akan menyerahkan tunggul ini kepada Paman, berkata Prastawa. Tunggul itu akan keluar dari selongsong hanya dalam saat-saat yang sangat penting. Baiklah, berkata Ki Gede. Besok biarlah dibuat selongsong yang pantas bagi tunggul yang berlapis emas itu. Demikianlah, untuk beberapa lama Ki Lurah Agung Sedayu, Nyi Lurah, Gelagah Putih dan Rara Wulan serta Prastawa berbicara bersama Ki Gede dan Ki Argajaya. Baru beberapa saat kemudian mereka yang menghadap itu, kecuali Prastawa, telah minta diri. Sepeninggal mereka, Prastawa masih bercerita panjang tentang pertempuran yang terjadi antara pasukan Mataram dengan pasukan Demak.
Namun ternyata bahwa Kanjeng Panembahan Hanyakrawati bukan seorang pendendam. Bahkan ia telah mengampuni Kanjeng Pangeran Puger dan mengirimnya ke Kudus bersama keluarganya. Bagi Tanah Perdikan Menoreh, tunggul berlapis emas yang diterima dari Kanjeng Panembahan Hanyakrawati itu adalah kebanggaan yang tinggi. Karena itu maka di hari berikutnya, Ki Gede Menoreh telah berkenan mengumpulkan kembali para pengawal Tanah Perdikan yang ikut berperang melawan Demak untuk berkumpul. Mereka akan berbaris berkeliling Tanah Perdikan sambil memamerkan tunggul berlapis emas serta kelebet yang khusus yang diterima dari Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, sebagai lambang penghargaan Kanjeng Panembahan kepada para pengawal Tanah Perdikan itu. Di hari yang ditentukan, maka para pengawal Tanah Perdikan pun sudah berkumpul. Para prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan, yang berada di bawah pimpinan Ki Lurah Agung Sedayu itu pun akan ikut pula meramaikannya. Pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu itu juga mendapatkan tunggul berlapis emas serta kelebet yang khusus pula, yang juga akan ikut dibawa berkeliling Tanah Perdikan Menoreh. Bersambung ke bab 562. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.